informasi secara khusus bagi para calon penerima komuni pertama dan para katekumen bahwa tema homili saya siang ini tentang tinggal di dalam Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kekristenan kita, tidak ada yang lebih penting dari tinggal di dalam Yesus. Menyatu di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Bahwa tinggal di dalam Yesus adalah sesuatu yang penting ditegaskan oleh Yesus dalam Injil hari ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Di ayat 5, Yesus berkata begini, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jelas di sini Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa tinggal di dalam Yesus adalah sesuatu yang sangat menentukan dalam hidup kita. Hidup kita ini akan berbuah atau tidak ditentukan oleh satu hal ini. Apakah kita benar-benar tinggal di dalam Yesus atau tidak? Maka di ayat sebelumnya, ayat 4, Yesus katakan begini, "Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Tinggal di dalam Yesus menentukan kualitas hidup seseorang. Hidupnya berbuah atau tidak. Saya ambilkan contoh. Tadi kita mendengar bacaan pertama. Itu diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26 sampai dengan 31. Dalam kisah ini ditampilkan sosok seorang bernama Barnabas. Apa yang ia lakukan? Ketika murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem takut menerima Saulus yang punya background sebagai seorang penjahat, namun telah bertobat, tetapi mereka takut menerima Saulus. Tetapi yang bernama Barnabas justru menerima Saulus. Dia sangat welcome. Dia menerima Saulus, kemudian dia mengantar Saulus kepada para rasul.
dia memperkenalkan kepada para rasul siapa Saulus ini. Apa yang telah Tuhan perbuat atas dia. Sehingga Saulus dipilih oleh Tuhan. Dia bertobat. Dia percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, siapa Barnabas ini? Sampai berani menerima Saulus dan mengantar dia kepada para rasul. Dalam Kisah Para Rasul bab 11 di ayat 24 ditulis begini oleh Lukas. Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Karena Barnabas tinggal di dalam Yesus, ia menjadi orang baik. Ia dipenuhi oleh Roh Kudus dan iman. Lantas apa yang ia perbuat? Di kalimat kedua dari ayat 24 ditulis begini. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Inilah Barnabas yang hidupnya berbuah. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh Barnabas ini bisa menjadi ikon, bisa menjadi model bagi banyak orang, juga bagi kita di zaman ini. Untuk membawa sejumlah orang kepada Tuhan. Minimal satu jiwa dibawa kepada Tuhan. Syukur kalau bisa lebih dari satu. Contoh, kemarin sore dalam misa di tempat ini ada sekitar 40 orang dewasa yang menerima minyak katekumen. Artinya mereka resmi menjadi katekumen. Dipersiapkan untuk dibaptis dalam gereja Katolik. Atau dibawa dan diterima resmi dalam gereja Katolik. Itu berarti minimal ada 40-an orang yang hidupnya berbuah, yang membawa orang lain, entah orang tuanya, entah anaknya, entah mertuanya, entah pacarnya, dibawa kepada Tuhan. Dan diantar supaya bisa mengikuti katekumenat. Sehingga kelak siap dibaptis. Hidup di dalam Yesus. Menerima Yesus dan tinggal di dalam Dia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. 1-2 contoh. Contoh lain. Dari bacaan pertama tadi kita mendengar bahwa murid-murid Yesus yang tinggal di Yerusalem, kemudian mereka bertumbuh, hidup mereka berkembang. Mereka juga menjadi orang-orang yang welcome, yang bisa menerima kehadiran Saulus di Yerusalem.
Dan di Yerusalem itu Saulus juga mulai terjun dalam pelayanan dengan berani memberitakan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Saya kutipkan ayat 29 dan 30. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani adalah orang-orang yang fanatik. Mereka adalah orang-orang yang aktif menentang orang-orang yang memperkenalkan Yesus. Mereka berusaha untuk menghambat orang-orang yang mau masuk ke dalam agama Kristen. Maka mereka berusaha untuk membunuh Saulus ini. Saya bacakan ayat 30. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, yakni murid-murid Yesus yang tinggal di Yerusalem, mereka membawa dia, Saulus, ke Kaisarea dan dari situ membawa dia ke Tarsus. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara-saudari? Murid-murid yang Yesus yang ada di Yerusalem ini menjadi sebuah komunitas yang memiliki semangat solidaritas tinggi. Ketika mereka tahu, ketika mereka mendengar bahwa Saulus ada dalam ancaman orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, mereka segera mengamankan Saulus. Mereka berusaha untuk menyelamatkan Saulus. Maka mereka dibawa ke Kaisarea dan setelah dari situ dibawa ke Tarsus. Dan ketika dia ada di Tarsus, Barnabas yang tadinya membawa Saulus kepada para rasul, ketemu lagi di sana di Tarsus. Inilah Bapak Ibu contoh orang-orang yang secara kolektif memiliki gerakan yang sama, membawa orang lain kepada keselamatan. Oleh karena itu, pada hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa tinggal di dalam Yesus adalah sesuatu yang sangat penting. Hanya orang yang tinggal di dalam Yesus, yang menyatu di dalam Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu memiliki semangat Yesus membawa orang lain kepada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua yang hadir di sini juga bisa seperti murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem, yang bisa membawa orang lain kepada keselamatan. Kita bisa menjadi seperti Barnabas lain di zaman ini yang bisa membawa sejumlah orang kepada Tuhan. Kuncinya satu, tinggal di dalam Yesus. Jika tinggal di dalam Yesus, hidup kita berbuah. Pelayanan kita akan membawa bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain
kepada keselamatan. Mulailah dari orang-orang terdekat, keluarga. Bawa anggota keluarga kepada Tuhan Yesus. Kalau mereka atau dia sedang malas ke gereja, ajak terus. Supaya menyatu di dalam Yesus dan hidupnya berubah dan berbuah. Kalau anggota keluarga itu, contoh, sudah lanjut usia, nggak punya agama, sakit-sakitan dan sering sakit. Sebagai anak, sebagai menantu yang sudah tinggal di dalam Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, jangan diam saja. Bawa dia kepada Yesus. Kalau suatu saat meninggal, ia meninggal di dalam Yesus. Dalam kitab Wahyu bab 13 ayat 14 disebutkan, berbahagialah mereka yang meninggal dalam Tuhan. Paulus sendiri juga katakan dalam 1 Tesalonika bab 4 ayat 14. Dan mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Inilah kematian yang membahagiakan. Ya, maka kalau ada anggota keluarga yang belum beragama, sudah lanjut usia, sakit-sakitan, jangan berlama-lama, antar dia. Bawa dia kepada Tuhan. Inilah tindakan yang menyelamatkan nyawa orang itu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita berusaha terus-menerus menanggapi undangan Yesus hari ini. Tinggal di dalam Yesus. Pasti hidup kita berbuah. Tuhan memberkati.